Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ikhwah, para koordinator, musyrifin, musyrifat, dan juga para admin di HSI, semoga Allah SWT menjaga antum dimanapun antum berada. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kun Salafiyan alal Jaddah, jadilah seorang salafi yang lurus, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan sebelumnya tentang bahwa termasuk konsekuensi dari ittiba' adalah meninggalkan bid'ah di dalam agama Allah. Hada wa inna min lawazimil ittiba' tarkal ibtida' fi dinillah. Termasuk di antara konsekuensi dari mengikuti Nabi adalah meninggalkan bid'ah di dalam agama Allah. Antum ingin benar-benar mengikuti Rasul, ya harus meninggalkan bid'ah dalam agama. Karena bid'ah dalam agama ini bertentangan dengan mengikuti Rasul. Dia membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddama jumlatun minan nusus asy-syar'iyyah allati ta'muru bil ittiba' wa tuhadziru minal ibtida'. Dan telah berlalu beberapa dalil syar'i yang memerintahkan kita untuk mengikuti dan memperingatkan kita untuk melakukan bid'ah di dalam agama. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kemudian beliau mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hendaklah kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Wa qad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnatihi bi a'zami bisyaratin wa akbari maqsadin yatlubuhu kullu mu'minin wa yas'a ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna masakkatin min iman ala wa huwa al-fawzu bil jannati wan najatu minan nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira. Kabar gembira, kabar yang membahagiakan, yang menyenangkan bagi setiap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar gembira, ada balasan bagi mereka. Mereka bersabar di atas sunnah di tengah-tengah manusia yang mereka tidak menghidupkan sunnah, yang cuek dengan agamanya. Ini perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Kalau orang tidak sabar berpegang teguh dengan sunnah di zaman seperti ini, maka bisa-bisa dia melepaskan sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman seperti ini seperti orang yang memegang batu bara, memegang bara api. Kalau dipegangnya panas, dan dia harus bersabar supaya dia tetap terpegang. Tapi kalau dia tidak sabar, ya akan dia lepaskan bara api tadi, sehingga dia pun melepaskan sunnah. Berat memang, tapi Allah SWT memberikan kabar gembira. Nabi SAW memberikan kabar gembira dengan sebesar-besar kabar gembira dan sebesar-besar tujuan. Apa itu? Tujuan yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman dan diusahakan untuk mewujudkannya, atau mengusahakan untuk mewujudkannya orang-orang yang di dalam hatinya ada sedikit keimanan. Ketahuilah bahwasanya tujuan tersebut dan kabar gembira tadi adalah berhasil dan sukses untuk mendapatkan surga Allah dan selamat dari nerakanya Allah SWT. Inilah al-fawzul azim, kesuksesan yang besar, masuk ke dalam surganya Allah dan selamat dari neraka. Dengan cara apa? Dengan cara bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah balasan yang besar dari Allah SWT bagi mereka.
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah beruntung. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Adapun kesuksesan di dunia, maka ini adalah kesuksesan sementara. Dan terkadang seseorang, menurut orang lain dia sukses, tapi dalam hatinya hancur. Tetap dia resah, tetap dia sedih. Meskipun di mata orang, Masya Allah, dia adalah orang yang memiliki jabatan, memiliki uang yang semaunya dia lakukan. Tapi ternyata yang ada di balik itu tidak seenak dan semanis apa yang di luar. Kesuksesan yang sebenarnya, ya ikhwah dan akhwat, adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah dari neraka. Ketika kita bisa menyeberangi jembatan dengan selamat, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang sebenarnya yang harus kita cari, yang harus kita usahakan. Di antaranya adalah dengan cara berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Bersabar dalam berpegang teguh dengan sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu, mereka mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Bisa diartikan kullu ummati di sini adalah umat beliau, yaitu yang beriman dengan beliau. Semuanya akan masuk ke dalam surga, yaitu segera masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Itu ya, orang yang enggan menjadi orang yang segera masuk ke dalam surga. Iya, enggan untuk segera masuk ke dalam surga. Ini kalau yang dimaksud umat di sini adalah umatnya Nabi yang beriman kepada beliau. Mereka mengatakan, siapakah yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang enggan untuk segera masuk ke dalam surga? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Beliau mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang taat kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Segera dia akan masuk ke dalam surga. Mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah beliau. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Rasul, karena perintah yang paling besar yang beliau perintahkan kepada kita adalah perintah untuk bertauhid. Taat kepada beliau diantaranya adalah mentauhidkan Allah, tidak beribadah kecuali dengan cara beliau. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Berarti ya, janji dan kabar gembira bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan segera. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang memaksiati aku, maka sungguh dia telah enggan. Bermaksiat kepada Rasul berarti bermaksiat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini yang enggan untuk segera masuk ke dalam surga. Dia mengikuti hawa nafsunya sehingga bisa terancam dengan azab di hari kiamat. Harusnya dia bersama yang lain masuk segera ke dalam surga, tapi karena dia mengikuti hawa nafsunya di dunia, akhirnya dia terancam dengan azab di hari kiamat. Kalau Allah SWT tidak mengampuni dosa tadi, maka akan diazab terlebih dahulu ke dalam neraka. Wa ayyu iba'in wa rafdhin li sunnah a'zamu min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bil ihdath fid din wal ibtida' fihi. Maka keengganan mana yang lebih besar? Penolakan terhadap sunnah yang mana yang lebih besar daripada menyelisihi perintah Nabi SAW, yaitu dengan membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini, membuat bid'ah di dalam agama ini. Ini termasuk tidak taat kepada Rasul. Ini termasuk bermaksiat kepada Rasul. Karena Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan dosa dari perkara yang diada-adakan. Ini termasuk maksiat kepada Rasul. Baik. Qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, "Alaikum bis-sabili wa sunnah."
fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman fa fadat 'aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar abadan wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah. Berkata Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan as-sabili was sunnah. As-sabili was sunnah, sabil di sini adalah sabilullah, jalannya Allah. Ya, apa jalan Allah? Ya Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada di dalamnya bid'ah. Was sunnah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Allah dan sunnah Rasulullah sama maknanya, ya, yaitu Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada seseorang yang berada di atas jalan ini, ya, seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, kemudian dia mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah dan berlinang air matanya karena takut kepada Allah, kemudian terkena api neraka selama-lamanya. Artinya, kalau dia takut kepada Allah, hatinya takut kepada Allah, dan ditandai dengan menangis, dan itu semuanya berdasarkan sunnah, maka ini tentunya adalah keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang. Caranya adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia takut kepada Allah dan menangis karena Allah SWT. Keutamaannya dan ganjarannya, maka dia tidak akan terkena neraka selama-lamanya. Dan tentunya ucapan seperti ini, ya, tidak datang dari akal Ubay bin Ka'ab sendiri, tapi itu adalah dari wahyu, dari wahyu yang beliau dengar dari Nabi SAW. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnah, dan sungguhnya iktisad, yaitu seseorang biasa-biasa saja, sedang-sedang saja di dalam sabilin wa sunnah, maksudnya amalannya sedang saja, tapi itu sesuai dengan agama ini, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka itu lebih baik daripada seseorang bersungguh-sungguh dalam khilafin wa bid'ah, bersungguh-sungguh tapi di dalam sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi dan di dalam bid'ah. Orang yang ibadahnya sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada orang yang ibadahnya banyak tetapi dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa inna man ta'ammala nususal kitabi wa sunnati wajada anna al-bid'a fid dini muharramah wa mardudatun ala ashabiha min ghairi farqin baina bid'atin wa bid'ah wa in kanat tatafawatu darajatut tahrim bihasabi naw'iyatil bid'ah. Dan barang siapa yang mencermati dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, maka dia akan mendapatkan bahwasanya bid'ah-bid'ah di dalam agama itu diharamkan dan ditolak kepada yang melakukan. Artinya dikembalikan lagi kepada yang melakukan, tanpa dibedakan antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka itu adalah tertolak. Meskipun berbeda-beda, bertingkat-tingkat derajat pengharamannya sesuai dengan jenis bid'ahnya. Jadi ada bid'ah yang berat memang sampai bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi di sana ada bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah amaliyah. Walidha ja'an nahyu 'anil bid'ah ala wajhin wahid fi qaulih, sehingga datang larangan untuk berbuat bid'ah dengan satu bentuk saja, yaitu dalam sabda Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan wa qauluhu, ya, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Barang siapa yang mengamalkan atau membuat suatu yang perkara yang baru
di dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak semuanya. Fadallal hadits ala anna kulla muhdatsin fid dini fahuwa bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun mardudatun, wa ma'na dzalika anna kullal bid'ah fil ibadat wal i'tiqadat muharramatun walakinna at-tahrima yatafawatu bihasabi naw'i al-bid'ati faminha ma huwa kufrun surah wa minha ma huwa min wasail syirk wa minha ma huwa fisqun wa ma'siyah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang diadakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat yang tertolak. Dan maknanya setiap bid'ah atau seluruh bid'ah di dalam ibadah atau akidah itu diharamkan, meskipun pengharaman di sini adalah berbeda-beda sesuai dengan jenis bid'ahnya. Ada di antaranya yang kufur jelas, dan ada di antaranya yang termasuk wasilah atau perantara menuju kesyirikan, dan ada di antaranya yang sebatas kefasikan dan juga kemaksiatan. Baik, insyaallah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada halaqah selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.